tersebut untuk menjadi sosok yang paling kuat dan bisa menerima dan semoga mereka bahagia selamanya. Ini tayangannya. Bunda tuh sayang banget sama Bilkis. Mungkin selama Bilkis kecil Bunda gak banyak ngabisin waktu bareng sama Bilkis karena Bunda juga kerja buat masa depannya Bilkis. Dan semoga nanti Bilkis sudah besar, Bilkis bisa ngerti itu dan Bilkis bisa tahu perjuangannya Bunda. Pokoknya Bunda cuma titip Bilkis harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang berani, harus jadi anak yang jauh lebih sukses dari Bunda. Sayang sama Bunda, sama ayah, sama ibu. Dan pokoknya jadi anak yang paling baik yang pernah Bunda milikin. Bunda tuh sayang banget dan cinta banget sama Bilkis karena Bilkis adalah hidup Bunda dan harapan masa depan Bunda. I love you, Bilkis. Rosmalina, ketika kamu melihat Bilkis sekarang sudah besar dan ya seperti tayangan tadi, apa yang ingin kamu ungkapkan kepada Bilkis dan pada akhirnya kamu pecah melihat hal seperti ini terjadi. Kenapa ini semua bisa terjadi sama aku? Ya yang jelas, ya pokoknya sekarang saya senang gitu karena Bilkis tumbuh sehat, tumbuh kembangnya juga bagus. Saya sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah juga senang karena tugas saya juga bisa dibilang gak gampang di sini karena saya juga kerja setiap hari. Sebenarnya kalau misalnya saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, jadi saya adalah penopang keluarga saya. Kalau saya nggak kerja, keluarga saya akan gimana? Sebenarnya saya pun hati kecil saya nggak pengen kerja gitu. Saya pengen diam di rumah, jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Cuma mungkin memang ini sudah jalannya, udah takdirnya. Saya juga nggak mau jadi seorang janda. Kayak sekarang tuh nggak ada yang mau, seperti yang tadi saya bilang tuh nggak ada yang mau sama sekali. Cuma mungkin ini sudah menjadi bagian dari hidup saya, cerita jalan hidup saya seperti ini ya harus saya jalanin gitu. Dan saya yakin suatu saat Bilkis juga pasti mengerti posisi saya gitu. Dan saya cuma setiap hari cuma selalu berdoa semoga anak saya jadi anak yang baik, itu aja. Anak yang baik yang bisa mengerti keadaan saya dan sayang sama ayah sama ibu gitu. Dan saya juga bersyukur banget, mungkin memang ini udah yang jalannya Tuhan. Jadi oke. Jalan Tuhan kasih buat saya gitu. Jadi makasih buat ayah sama ibu yang selama ini udah ngebantuin ngerawatin Bilkis. Karena kalau nggak ada mereka, saya juga bingung gitu Bilkis sama siapa yang ngurusin, siapa yang ngerawat. Karena saya kerja dari pagi sampai malam tuh nggak mungkin kalau saya bawa Bilkis gitu. Sebenarnya mungkin aja, cuma pasti anak saya juga fisiknya nggak kuat gitu. Kecuali nanti dia udah umur 6 tahun, 7 tahun, baru bisa saya ajak kerja bareng, baru saya nggak begitu khawatir gitu. Kalau sekarang bukannya saya nggak mau sama anak gitu, tapi saya lebih mikirin buat masa depannya dia. Karena saya yang kerjain sekarang itu ya buat masa depannya dia, bukan buat kepentingan saya pribadi. Ayu Tinting, ketika kamu di luar sana dengan di Instagram ini kan ketika diposting tidak sedikit banyak sekali hujatan-hujatan semuanya itu. Menganggap bahwa Ayu lo drama dengan adegan ini. Tapi kita tahu, sahabat-sahabat kita tahu bahwa seorang Ayu Tinting gak mungkin dia ngeluarin drama-drama. Ini adalah sebuah kenyataan yang dia harus telan, pil pahit yang dia harus telan. Dia ingin merubah untuk menjadi seorang kurma yang manis kehidupan ini. Gimana Yu rasanya ketika di luar sana bilang itu hanya pepesan kosong Yu, tangisan kamu? Ya merekayasa gitu. Terserah ya, kalau mereka menilainya kayak gitu, saya cuma berdoa aja. Semoga mereka gak pernah ngerasain apa yang saya rasain. Kalau suatu saat itu bisa terjadi sama mereka baru ingat dengan apa yang mereka katakan buat saya. Itu aja. Wow.